Ekspektasi saya ketika definisi break time itu benar-benar kan istirahat. Kita bukan cuma diajarin cara istirahat, tapi yang paling terpenting adalah kita belajar ilmu bagaimana istirahat yang benar dan efektif. Kalau break time ini yang saya dapatkan adalah menselaraskan antara saya bersama pasangan. Harus ada waktu break time ya. Selama 2 hari itu banyak yang saya dapat, terutama terkait bagaimana sih kita mengatur waktu, kapan waktunya kita harus speed, kapan waktunya kita harus break. Ini saya menemukan kesadaran bahwasanya setiap permasalahan yang ada di bisnis ataupun di komunitas sosial itu perlu kita kembali untuk mengaktifkan human brain kita. Dapat insight dan moga-moga kita bisa memperbaiki di bisnis kami terkait bagaimana kita memanusiakan manusianya sendiri di kita. Mereka menemukan titik-titik emotional blind spot yang ternyata selama ini menjadi penyebab mereka menemukan banyak permasalahan di dalam kehidupannya. Oke, perkenalkan nama saya Rangga Afrian, saya dari Bekasi, dari PT Global Natural Cosmetica atau Global Maklon. Nah, sebelumnya saya belum pernah tahu, tapi cuman dapat cerita dari teman-teman break time itu, dan sempat juga pengen daftar di batch 4 karena penuh kayak gitu, dan akhirnya masuk di batch 6. Salah satu framework di perusahaan kami ya. Jadi kami juga mengajar. Nah, pada saat ekspektasi saya ketika definisi break time itu benar-benar kan istirahat, dan benar-benar kayak kita tuh lepas gitu. Dan ternyata kita bukan cuma diajarin cara istirahat, tapi yang paling terpenting adalah kita belajar ilmu bagaimana istirahat yang benar dan efektif. Ketika break itu kita isi energi kita dengan efektif. Teman-teman semuanya, kita selalu berpikir tentang produktivitas ya. Adalah semua aktivitas yang mengeluarkan energi. Kayak gitu. Jadi ketika kita break time, saya mendapatkan bagaimana kita belajar merespon dalam hidup kita apapun, karena kita business owner itu kan banyak rutinitas yang berulang-berulang yang bikin stres, banyak keputusan-keputusan yang harus kita lakukan. Nah, pada saat saya tahu metode break time ini, jadi kita bisa berpikir dengan rasional. Jadi berpikirnya nggak pakai emosional lagi tuh, tapi kita bisa belajar bagaimana berpikir dengan human brain atau rasional dalam kehidupan kita gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziz. Saya Robia. Kami berdua dari kota Palembang, jauh-jauh ke Malang untuk ikut acara break time. Kami dapat informasi dari Coach Haris, memang sudah kenal lama. Beliau memang ilmu-ilmunya baru, termasuk ilmu break time ini. Kalau break time ini yang saya dapatkan adalah menselaraskan antara saya bersama pasangan. Harus ada waktu break time. Itu aktivitas yang membuat energi baru. Nah, kita akan menemukan aktivitas itu. Break time juga bisa bersama tim, dan kita bisa menilai tim kita seperti apa dan apa yang harus kita lakukan. Melakukannya tanpa sadar, karena itu pikiran bawah sadar. Perkenalkan, saya Diran dari Seafood Mupus. Nah, kebetulan saya regional manager Jateng, meliputin wilayah Blora, Brebes sampai Cilacap. Untuk break time sendiri, nah kebetulan dari Isentrik itu kami dari Seafood Mupus
itu kebetulan pakai konsultan Eccentric. Selama 2 hari itu banyak yang saya dapat, terutama terkait bagaimana sih kita mengatur waktu, kapan waktunya kita harus speed, kapan waktunya kita harus break. Dimana kita nggak terlalu fokus dengan kerjaan, tapi bagaimana kita berhenti sejenak, tapi untuk mengatur strategi bagaimana plan ke depannya. Perkenalkan, nama saya Isti Noviasari. Saya dari Tangerang. Bisnisnya bis pendidikan, brandnya Smart Kids. Kami kesini dalam rangka ingin dapat insight terkait bagaimana sih kita menjeda diri sendiri ya dengan acara break time. Orang tua juga perlu layanan dengan hati. Nah, menjadi penting sekali untuk kita memahami hati mereka masing-masing. Nah, ini yang kita akhirnya dapat insight dan moga-moga kita bisa memperbaiki di bisnis kami terkait bagaimana kita memanusiakan manusianya sendiri di kita. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weli Nugroho dari Karawang. Untuk bisnis saya adalah Kebuli Cinta Catering dan Akikah. Untuk break time itu saya ngelihat dari Coach Aris Diansah bahwasanya ada kelas break time yang itu bikin saya penasaran dan akhirnya dari status WA berlanjut ke ikut kelas ini. Ya, kelas ini untuk break time ini sangat berbeda ya dengan kelas-kelas yang saya ikuti sebelum-sebelumnya, artinya kelas-kelas bisnis dan kelas yang lain. Bahwasanya break time ini sebenarnya seperti apa yang saya cari dari permasalahan saya kemarin. Karena kemarin itu ketika kita jabri-jabrian dengan Coach Aris, saya lagi ada masalah. Dan alhamdulillah dengan materi break time ini saya menemukan kesadaran bahwasanya setiap permasalahan yang ada di bisnis ataupun di komunitas sosial itu perlu kita kembali untuk mengaktifkan human brain kita. Sales harus ambisius, jangan cari sales yang fear, jangan cari sales yang desire, cari sales itu yang memang pride. Kalau Anda, makanya tadi saya ngomong, kalau HRD pasti itu akan. Break time bukan sekedar aktivitas, tapi break time itu adalah bagaimana kita menemukan kesadaran. Sebagai visioner, sebagai para leader, atau mungkin sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, banyak dari kita membuat keputusan-keputusan tanpa kita imbangi dengan kesadaran. Yaitu keputusan-keputusan yang kita buat dengan emosional, keputusan-keputusan yang kemudian kita buat dengan reaksional. Maka kita perlu break time, kita perlu mengendapkan masalah kita perlu untuk menemukan kejernihan.
teman-teman tadi kita udah dari pagi kita melatih soul kita dengan alertness, keterjagaan, terus kemudian Perasaan itu akan muncul tergantung dari pikirannya kita sendiri. Nah, jadi kalau kita pikirannya bagus, maka ya akan muncul. Saya jadi sadar, saya itu di level apa. Karena ketika saya belajar tentang ilmu kesadaran, bahwasanya oh ternyata saya itu tipikal leader, tapi tipikal business owner yang benar-benar orangnya itu punya hasrat. Nah, hasrat ambisi itu kan bagus, tapi ketika hasrat ambisi itu kita bawa dengan hal banyak negatif, yang terjadi adalah kita gampang ngepecut karyawan kita, marah-marah, terus menuntut supaya kerja pace-nya harus cepat segala macam. Nah, itu yang terjadi. Saya sadar dan akhirnya saya merasa ternyata yang bermasalah itu bukan bisnis saya, tapi saya sendiri kayak gitu. Baca Mas Aris. Ya, Mas Aris mengomentari status biasa saya, kayaknya tahu saya lagi galau. Nggak tahu punya ilmu apa beliau. Alhamdulillah sampai juga di kelas break time kali ini. Ya, tentunya seperti itu, dan ada beberapa poin yang akan saya lakukan dengan setelah break time ini. Di antara lain dari aspek pekerjaan, saya tentu akan merangkul tim dengan hati, kemudian dengan syariat yang bagus, mengutamakan cinta dan kasih sayang. Kemudian dari segi keluarga juga nanti akan kita tumbuhkan sikap-sikap yang lebih baik lagi, terutama dengan konsep break time ini. Seri buat ibu kemarin kita diskusi banyak. Aman. Sedangkan yang kami hadapi adalah anak-anak. Anak-anak yang memang butuh disentuh hatinya, ya kan, dilayani dengan hati, ya. Orang tua juga perlu layanan dengan hati. Nah, menjadi penting sekali untuk kita memahami hati mereka masing-masing. Nah, ini yang kita akhirnya dapat insight, dan moga-moga kita bisa memperbaiki di bisnis kami terkait bagaimana kita memanusiakan manusianya sendiri di kita. Latar belakang ya Bu, entah itu pendidikan, suku, bahkan kalau di Solo itu pesan-pesan untuk teman-teman break time yang sekarang sudah ada, boleh berlanjut lagi tahun depan, terutama yang tidak punya pasangan, bawa pasangan, karena ini momennya luar biasa sekali. Tidak sekedar untuk break time, tapi bagaimana membangun sebuah hubungan. Bagi yang belum, teman-teman terutama ya dari Mupus, dari teman-teman yang lain yang sekarang bergabung, daftarkan keluarga Anda, teman Anda, perusahaan Anda. Bagus untuk perusahaan masing-masing. Jadi break time ini benar-benar bagaimana kita bisa meluangkan waktu dan menumbuhkan energi yang baru gitu kan, dan terutama bisa menemukan siapa diri kita yang sesungguhnya, seperti itu. Dan alhamdulillah kami di break time ini bukan hanya Coach Aris yang keren banget, tim-timnya juga keren. Bagaimana servisnya membuat kesan, bukan hanya pelatihan ya. Jadi ada experience-nya, ngelihat sungai, terus makan terus gitu ya. Dari awal sampai akhir makan. Terus yang terakhir kita dapat inspirasi bukan hanya teori tapi praktisi hadir langsung, yaitu Ibu Dea ya, yang punya Dea Bakery. Ibu siapa? Ibu Mulyani. Nah, bersama suami ya. Buat teman-teman ya, khususnya warga Kota Palembang dan Sumatera, ikutin kegiatan break time ini ya. Break time cuma sekali, tapi ilmunya pasti dipakai sampai mati ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman untuk tahun depan ya kan, atau teman-teman yang lihat video ini kelas yang benar-benar mungkin sangat jarang gitu, dan ini benar-benar penggagas banget. Dan kalau satu kata yang bisa saya sebutkan di kelas ini benar-benar ger banget. Karena kenapa? Karena banyak banget insight-insight yang mungkin teman-teman nggak tahu. Karena ketika kita sadar dalam diri kita, ketika kita tahu bisa menaklukkan diri kita bisa menaklukkan
banyak hal, termasuk keputusan-keputusan kita insya Allah lebih tepat itu. Mungkin untuk teman-teman yang belum mengikuti break time, kayaknya perlu deh ke sini. Hanya untuk menjeda diri, mendengarkan kata hati teman-teman, dan mungkin lebih pada ngecas ya. Kadang-kadang kalau kita sholat 5 waktu aja masih kurang. Tapi ketika kita memahami meaningnya dari satu ibadah dan lain-lain itu lebih dalam, insya Allah lebih banyak kesan-kesan atau yang bisa kita improve nanti ke depannya buat kehidupan kita sekarang maupun ke depannya. Seperti itu. Jadi harus hadir ke acara break time ya, sambil kita liburan di sini, Masya Allah ya. Itu aja sih dari saya. Ya, untuk teman-teman yang belum ikut break time, saya menyarankan sekali kelas ini sangat bagus untuk seluruh business owner yang kita tiap hari disibukkan dengan omset, dengan produksi, penjualan dan sebagainya. Break time ini adalah kelas yang sangat tepat. Kita bisa menjeda, kemudian kita bisa menarik diri dan kita bisa kembali dengan energi yang positif. Kemudian untuk Pak Sutri juga sangat cocok. Untuk Pak Sutri sangat-sangat cocok karena ini adalah momentum untuk membangun kebersamaan, menyadarkan diri kita semua bahwa kita hamba Allah yang harus sadar bahwasanya kita harus berkembang dan kembali ke alam untuk menemukan magic kita. Ya itu hak kita juga. Tapi saya selalu optimis tuh gini. Namanya value yang ingin kita berikan kepada tim kita sehingga bingkisan tadi itu. Break Time Batch 6 ini kita selenggarakan di akhir tahun 2025 dan menjadi penutup dari rangkaian workshop Break Time yang diselenggarakan di tahun 2025. Saya sangat bahagia sekali dengan perkembangan dari para peserta, kesadaran yang kemudian terbangun, dan juga experience yang mereka rasakan yang kemudian mereka menyampaikan bahwa mereka menemukan titik-titik emotional blind spot yang ternyata selama ini menjadi penyebab mereka menemukan banyak permasalahan di dalam kehidupan.